Halo, assalamualaikum. Inilah panduan singkat cara lapor SPT tahunan untuk perusahaan jasa, perusahaan yang bergerak di bidang jasa untuk tahun pajak 2025 yang kita lakukan hari ini di 2026. Tentunya di aplikasi Cortex di website Cortex DJP. Video ini kami produksi hari ini di 7 April 2026. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube ini, channel YouTube Tips Pajak Media, agar manfaat yang coba kami bagikan ini dapat sampai kepada rekan-rekan Anda yang lain yang membutuhkan informasi seperti ini. Video ini akan cukup singkat, pemirsa, akan cukup singkat, langsung to the point. Apabila Anda membutuhkan video versi panjangnya, kami juga sudah menyiapkannya, sudah tayang juga di YouTube Tips Pajak Media. Inilah panduan lengkap 1 jam lebih, step by step lapor SPT tahunan untuk perusahaan jasa. Tautan ada di deskripsi di bawah untuk menuju panduan lengkap 1 jam ini. Baik, untuk siapa video ini dibuat, ini adalah untuk PT atau untuk CV atau untuk PT perorangan. Jadi untuk Anda para owner atau para admin pajak atau admin keuangan PT, CV, dan PT perorangan yang bergerak di bidang usaha jasa, ya. Kemudian untuk video ini adalah yang masih memenuhi syarat dikenakan PPh final 0,5% atau sering kita dengar dengan PPh final UMKM 0,5%. Di mana untuk PT maksimal adalah 3 tahun dan untuk CV adalah maksimal 4 tahun sejak terdaftar punya NPWP. Sehingga contohnya Anda punya CV berdiri di 2023 misalnya, CV berdiri di 2023, maka CV Anda bisa berhak 0,5% untuk kita hitung 2023 tahun pertama, 2024 tahun kedua, 2025 tahun ketiga, dan 2026 tahun keempat. Artinya tahun pajak 2026 yang nanti SPT-nya Anda laporkan di 2027, Anda masih bisa pakai skema 0,5%, PPh final 0,5%. Bang, PT dan CV saya sudah lebih dari 3 tahun dan 4 tahun, saya sudah harus pakai tarif umum. Apabila Anda sudah memakai tarif umum, maka Anda bisa pakai panduan kami, yang ini, cara lapor SPT tahunan badan untuk yang sudah menggunakan tarif umum. Baik, poin pentingnya, karena ini adalah PPh final ya. PPh final atas penghasilan dari peredaran bruto tertentu, PPh-nya adalah 0,5% dari peredaran usaha, di mana ini terutang dan harus Anda bayar setiap masa pajaknya atau setiap bulannya. Tahapan lapor SPT tahunan badan di Cortex adalah seperti ini. Yang pertama itu kita persiapan dokumen, kedua pastikan aktivasi akun Cortex Anda, lalu orang pribadi Anda sudah punya sertifikat digital atau kode otorisasi DJP, lalu berikutnya pastikan Anda bisa login Cortex DJP, dan berikutnya Anda sudah harus paham mengenai impersonate dan pemberian role. Berikutnya kita siapkan laporan keuangan dan step by step lapor SPT tahunan badannya di Cortex. Versi lengkap ada di sini. Baik, kita masuk ke persiapan dokumen. Persiapan dokumen apa yang perlu disiapkan? Akte pendirian, NPWP, KTP, dokumen penjualan, catatan laporan keuangan. Kemudian akta pendirian Anda memerlukannya ini. Akta pendirian untuk PT perorangan adalah sertifikat pendaftaran pendirian dan pernyataan pendirian perseroan perorangan. Barangnya seperti ini untuk sertifikat pendaftaran pendirian. Ini untuk PT perorangan yang berdiri di 2025, dan pernyataan pendirian barangnya adalah seperti ini. Ini adalah surat keterangan terdaftar ya, Anda bisa mencetak sendiri ya, Anda bisa mencetak sendiri mengenai surat keterangan terdaftar ini. Di sini contohnya, wajib pajak ini telah terdaftar pada administrasi DJP terhitung tahun 2025. Cara mengetahui kapan NPWP terdaftar sudah kami bahas di video yang ini. Baik, untuk tahap kedua sampai dengan 5 ini adalah operasional Cortex ya. Bagaimana untuk aktivasi akun Cortex DJP, bagaimana
dapatkan sertifikat digital, kemudian login Cortex DCP dan impersonate atau pemberian role sudah kami bahas di video yang ini. Anda bisa dapatkan di deskripsi di bawah untuk linknya. Baik, kita akan menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang Anda siapkan, yang harus Anda upload nanti adalah ada dua, yang wajib sebetulnya dua ya. Yang wajib adalah laporan laba rugi dan neraca. Namun karena Anda masih PPh final 0,5%, Anda juga perlu membuat daftar peredaran usaha agar Anda juga lebih mudah dalam menuangkan di SPT nanti. Daftar peredaran usaha barangnya adalah seperti ini ya. Bulan Januari berapa, Februari sampai dengan Desember berapa, peredaran usaha di sini, PPh final dibayarnya ada di sini. Laporan laba rugi barangnya adalah seperti ini. Pada dasarnya laporan keuangan ini termasuk laporan laba rugi ini adalah bebas, terserah Anda, suka-sukanya Anda. Namun tentunya ada standar yang perlu diikuti ya, di mana untuk laporan laba rugi ini pada dasarnya harus mencantumkan berapa pendapatan Anda, berapa biaya-biaya Anda, berapa beban usaha Anda, kemudian sehingga ketemu hasil akhir adalah laba rugi bersih sebelum pajak dan laba atau rugi bersih setelah pajak. Dan juga neraca. Neraca seperti kami bilang di depan juga bebas, suka-suka Anda, terserah Anda. Namun tentunya ada beberapa kaidah yang perlu diikuti. Contohnya untuk laporan posisi keuangan atau neraca ini, jumlah aset harus sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Kami sudah menyiapkan panduan lengkapnya, ada di deskripsi di bawah ya. Laporan keuangan untuk dagang, untuk jasa konstruksi, dan untuk konstruksi dan pengadaan. Baik, kita akan buka SPT tahunannya nanti seperti ini ya. Login Cortex, lalu Anda tentunya pilih SPT, surat pemberitahuan di sini. Dan berikutnya Anda pilih buat konsep SPT, lalu pilih PPh badan, lalu klik lanjut. Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini. Pilih SPT tahunan dan Januari sampai dengan Desember 2025, lalu Anda pilih lanjut. Dan Anda klik buat konsep SPT, sehingga akan ada notif successfully created new return sheet. Successfully created new return sheet. Berikutnya untuk konsep SPT, tampilannya seperti ini. Anda klik gambar pensil. Inilah tampilan SPT tahunan badan Anda. Tampilan SPT tahunan badan Anda, di mana untuk tahap awal hanya ada sheet induk ya, hanya ada sheet atau tab induk L2 dan L11B. Langkah pertama berikutnya adalah klik posting SPT. Klik posting SPT. Di sini tampilannya dari posting belum pernah dilakukan di sini ya, posting belum pernah dilakukan, dan setelah kita klik posting SPT maka akan ada notif seperti ini. Data terakhir diperbarui pada tanggal sekian-sekian. Berikutnya kita isi SPT-nya. Untuk satu sektor usaha tentunya adalah jasa ya, Anda pilih jasa di sini. B1 sektor usaha adalah jasa. Apakah laporan keuangan Anda diaudit akuntan publik? Tidak ya, tidak diaudit akuntan publik. Kemudian apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerja dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final? Anda pilih iya. Kemudian 1B, apakah penghasilan wajib pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final? Anda pilih iya, karena perusahaan ini adalah hanya kena PPh final. Kemudian nomor 2, apakah menerima penghasilan yang bersifat final? Kita pilih tidak. Jadi bedanya nomor 2 dengan 1A ini, 1A ini adalah khusus PPh final 0,5%, angka 2 ini adalah PPh final selain 0,5%. Kemudian nomor 3, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Tidak, karena ini semata-mata hanya terima penghasilan dari PPh final 0,5%. Kemudian tampilannya seperti ini. Langsung scroll ke bawah 11 ini tarif pajak, Anda pilih yang pasal 31E yang nomor 3. Meskipun ini nanti tidak berpengaruh karena penghasilannya adalah 0. Bagian E 13 Anda pilih tidak. F pilih tidak di 17B. G pilih tidak. H ini silahkan pilih tidak. Semuanya Anda pilih tidak di bagian H.
Ya, 21A sampai 21J ini silakan Anda pilih tidak, karena ini semua adalah sudah dikenakan PPh. Perusahaan ini hanya dikenakan PPh final 0,5%. Lampiran lainnya ini di bagian I ini, inilah tempat untuk Anda mengupload SPT. Saya ulangi, tempat untuk Anda mengupload laporan keuangan Anda ada di sini nanti. Pernyataan, centang, jabatan, owner atau direktur silakan dipilih, simpan konsep. Berikutnya kita isi lampiran-lampirannya. Nah, dari isian yang hanya tadi ya, isian yang hanya L2 dan L11B sekarang sudah beranak pinak menjadi L1, L5, L6 dan L8. Kita isi pertama yang L1. Ini harusnya adalah L1B ya, karena untuk jasa. Baik, inilah laporan laba rugi yang sudah Anda siapkan ya. Jika Anda belum siapkan, maka Anda harus bikin dulu laporan laba ruginya. Ini adalah tampilan dari Excel, template Excel yang kami buat. Jadi Tips Pajak Media dan Tips Pajak Academy telah membuatkan ya template Excel yang sederhana yang bisa untuk diikuti oleh siapapun, bahkan yang tidak punya background akuntansi. Ya, bisa untuk diikuti semuanya, bahkan untuk Anda yang tidak punya background akuntansi. Tampilannya adalah seperti ini. Ada baca dulu, ada kasus, biaya gaji, daftar aset, peredaran usaha, laba rugi, neraca, dan bagaimana untuk konversi atau transfer ke isian di Cortex. Laba rugi seperti ini ya. Kemudian laporan keuangannya seperti ini. Ini adalah laporan keuangan yang sudah dibuatkan khusus oleh kami dari Tips Pajak Media dan Tips Pajak Academy yang akan memudahkan hidup Anda. Bahkan Anda yang tidak punya background akuntansi sekalipun bisa bikin laporan keuangan seperti ini. Jika Anda menginginkannya, Anda bisa dapatkan di tautan di deskripsi di bawah. Neraca sudah ready ya, laporan laba rugi sudah ready, neraca sudah ready. Panduan step by stepnya juga ada di deskripsi di bawah ya. Baik, kemudian ini adalah sheet masih di template laporan keuangan tadi untuk memindahkan angka-angka dalam laporan keuangan ke Cortex. Ini sudah kami kelompokkan agar bisa mudah nanti masuknya ke Cortex. Sudah ready di sini. Dan berikutnya Anda isi di bagian A ini laporan laba rugi. Isiannya masih 0 semua sehingga Anda harus isi persatu. Cara mengisinya bagaimana? Cara mengisinya adalah dengan klik gambar pensil di bagian kiri. Contohnya perusahaan jasa, kita akan klik perusahaan jasa, gambar pensil, pendapatan jasa, saya ulangi. Pendapatan jasa kita klik di sini. Gambar pensil, pendapatan jasa, kita masukkan satu persatu. Contohnya nilai komersial adalah 395 juta ya. Kemudian Anda harus isi dengan angka 0, nggak boleh kosongan. Kalau Anda kosongan nanti warna merah, nggak bisa disimpan. Nah, ini ada dua opsi. Yang pertama adalah dikenakan PPh final. Harusnya angka 395 ini kemudian dari angka 395 di sini juga ditulis 395. Bisa juga masuk ke penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian fiskal negatif kodenya FNE 01, penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tapi masuk dalam omset, masuk di sini. Ada dua ya, bisa masuk di sini dan ini dan ini. Simpan. Kemudian untuk biaya pokok jasa, akun-akun yang sehubungan dengan biaya pokok jasa, karena ini adalah PPh final 0,5%, maka Anda harus lakukan penyesuaian fiskal positifnya di sini. Jadi ketika nilai komersialnya 132 juta di sini, lakukan penyesuaian fiskal positif di 132 juta. Kodenya adalah FPO 11, biaya untuk mendapatkan, menagih atau dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final. Begitu pula dengan gaji, tunjangan, bonus, honorarium dan seterusnya Anda masukkan di sini 17,5 juta dan penyesuaian fiskal positif 17,5 juta. Beban usaha lainnya masukkan di sini 20 juta dan penyesuaian fiskal positif 20 juta. Sudah, sehingga angkanya di sini masuk di sini. Pendapatan jasa ada di sini 395 juta, laba rugi sebelum pajak menurut komersial adalah di sini ya, yang tidak final di sini. Kemudian pastikan ya, jadi di sini untuk nilai komersial angkanya kan di sini nih. Anda lihat yang sheet ini nilai komersial.
labanya 48 juta rupiah. Anda harus lakukan penyesuaian fiskal negatif atau final di akun pendapatan dan penyesuaian fiskal positif di akun-akun biaya agar menjadi 0 nilai fiskalnya. Apabila nilai fiskalnya di sini apabila Anda tidak melakukan penyesuaian apapun di sini, maka dari laba rugi sebelum pajak menurut komersial di 48 juta ini, jika Anda tidak lakukan koreksi, maka nilai fiskalnya juga 48 juta sehingga Anda nanti kena pajak 2 kali ya. Sehingga nilai fiskal pastikan sudah 0 ya di sini pemirsa. Baik, laporan posisi keuangan juga Anda tinggal memindahkan angka-angka di sini tadi. Sebentar. Nah, ini neraca. Ya, neracanya posisi keuangan di sini Anda pindahkan angka-angka di sini ke dalam sini. Nah, angka-angka ke dalam sini. Pastikan jumlah aset sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Berikutnya Anda klik simpan konsep. Dan kita isi lampiran berikutnya. Kita akan isi lampiran L2. L1 sudah, kemudian kita isi L2 mengenai daftar kepemilikan. Daftar kepemilikan otomatis masuk ke sini ya, otomatis masuk ke sini daftar kepemilikan. Apabila belum masuk ke sini daftar pemegang saham ya, maka Anda bisa cek di L2. Anda harus update ya. Ada panduannya, silakan Anda search L2 gitu ya. L2. Ada panduan untuk L2 untuk agar ini masuk ke sini. Berikutnya kita masukkan L5. L5 adalah rekapitulasi peredaran bruto. Inilah nyawanya ya, inilah nyawa Anda. Nyawa dari SPT tahunan ini adalah memasukkan omset-omsetnya yang nanti dikenakan PPh final 0,5%. Masukkan di sini per bulan 1 per 1. Ada gambar pensil di sini. Di sini contohnya seperti ini, omsetnya hanya ada di Desember. Namun sebelumnya untuk kondisi yang sebetulnya tentunya sesuai dengan perusahaan Anda masing-masing. Ini contohnya omsetnya hanya ada di bulan Desember. Kita masukkan di sini ya, omset 1 per 1. Masukkan omsetnya di sini lalu pilih simpan. Sehingga akan muncul di sini nih contoh, kita masukkan Desember barusan di 111 juta, maka akan ada PPh bersifat final terutang ya. Yang terutangnya adalah di Rp500.000 di sini. Ini yang di 100 juta, terutangnya di Rp500.000. Klik simpan konsep. Begitu seterusnya ya, masukkan 1 per 1 setiap bulannya. Klik simpan. Berikutnya L6. L6 sudah muncul, angsuran pajak tahun berjalan, maka tentunya adalah 0. Angsuran pajak tahun berjalan di L6 ini adalah 0 karena kita hanya dikenakan PPh final. Ya, penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran ada di sini ya. 0. Penghasilan kena pajaknya juga 0. Bagaimana jika ini muncul ya, penghasilan kena pajak ini muncul? Maka itu adalah karena di L1 Anda nilai fiskalnya masih ada isinya. Nilai fiskalnya masih ada isinya sehingga Anda kembali ke L1 untuk lakukan penyesuaian agar nilai fiskalnya menjadi 0. L8 penghitungan fasilitas pengurangan. Ini adalah perhitungan yang menggunakan pasal 31E karena kita di depan tadi memilih pasal 31E. Silahkan dikosongi saja karena kita hanya kena PPh final. L11B ini default muncul penghitungan DER, Debt to Equity Ratio, dan perhitungan EBITDA. Ini untuk perhitungan saja, ini tidak berdampak apapun ke pajak terutang perusahaan Anda. Yang sangat berdampak adalah ketika Anda membebankan biaya pinjaman, membebankan biaya utang. Ini terdampak karena maksimal adalah 4:1. Pembahasan mengenai DER atau biaya pinjaman kami bahas di video yang lain. Dan berikutnya upload laporan keuangan. Laporan keuangan yang diupload itu apa Bang? Laporan keuangan yang diupload adalah laporan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan atau neraca, dan laporan peredaran usaha.
Tentunya laporan keuangan ini adalah hasil cetakan dari Excel tadi ya, dari Excel yang kami sediakan tadi. Anda cetak, Anda tanda tangani, Anda kemudian Anda stempel dan Anda scan. Jadi satu ya, jadi satu file. Dan Anda upload di sini laporan keuangan. Anda lihat di sini laporan keuangan. Pilih unggah. Akses data, upload data berhasil. Kemudian ketika pilih next, bisa jadi muncul ini, operasi gagal, mohon selesaikan pembayaran PPh final Anda terlebih dahulu. Benar, karena ini tadi yang penghasilan ini ya, saya lihatkan. Nah di sini 500.000 rupiah ini belum dibayar memang ya, jadi kita harus melakukan pembayaran dulu. Setelah melakukan pembayaran maka PPh final yang di store sendiri ini akan masuk ya. Ini di sini masih 0, maka setelah kita bayar akan masuk 500.000 rupiah. Seperti itu lakukan pembayaran PPh final. Caranya dibuat kode billing, layanan mandiri kode billing. Pilih ini 41128420, tahun pajak sesuai dengan yang terutang. Pilih lanjut. Masukkan rupiahnya 500.000, ini kode billingnya, Anda bayar billingnya. Bayar pakai mobile banking dan ini otomatis sudah masuk dari ini yang tadinya 0 sudah masuk 500.000 rupiah setelah berhasil bayar. Setelah berhasil close, masukkan kata sandi penandatangan atau passphrase Anda. Klik konfirmasi tanda tangan dan selesai. SPT tahunan telah berhasil dilaporkan di sini ya. SPT tahunan dilaporkan, SPT tahunan dilaporkan. Tanda terimanya seperti ini. Ini adalah bentuk SPT-nya. Seperti itu pemirsa, itulah tadi panduan ringkas. Ringkas namun 22 menit juga ya. Panduan ringkas lapor SPT tahunan Badan untuk Perusahaan Jasa. Versi lengkap ada di video di bawah. Sekian, apabila ada yang masih ingin ditanyakan silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini atau kunjungi berbagai media sosial kami karena tips pajak media ada di mana-mana. Kami ada di Instagram, YouTube, website, Telegram dan juga TikTok. Sekian, salam sehat, salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.